Kembali kepada aina nahdu minal Islam, di mana posisi kita di dalam Islam. Ini penting. Kembali lagi. Jadi nanti pulang mikir-mikir, saya itu apa ya yang saya bisa abdikan untuk Islam, yang saya abdikan untuk ke RT-an, ke RW-an, apa yang bisa kita berikan. Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang wafat tahun 258 Hijriah. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang 1400. 1400 dikurangi 300, 1100 tahun lebih yang lalu. Dia berpesan, liyakun haddul mu'mina minka salasan. Ada yang menyebut liyakun haddul mu'mina minka salasatun. In lam tanfa'hu fala tadurruh, in lam tanfa'hu fala tadurruhu, in lam tamrahu fala tagummahu, in lam tamdahu fala tadhummahu. Jadi kata Imam Ar-Razi, hendaknya orang-orang mukmin itu mendapat 3 perlakuan dari Anda sebagai mukmin. Yang pertama, in lam tanfa'hu fala tadurruh. Jika Anda itu tidak bermanfaat, jika Anda itu tidak memiliki andil, jika Anda itu tidak ada kontribusi apapun untuk Islam, untuk umat Islam, untuk bangsa dan negara, fala tadurruhu, maka janganlah kalian itu menjadi troublemaker-nya. Jangan menjadi orang yang tukang gembosinya. Jangan menjadikan orang yang menjadi menghalang-halanginya perjuangan umat Islam. Ini kadang kan ada, Pak. Jangankan orang awam, kadang-kadang orang yang berilmu pun mencemooh. Hamas menyerang Israel karena dari tahun 48 mereka itu diduduki negaranya oleh Zionis. Lalu kemudian dia bilang, ya itu kerjaan Hamas. Mereka dibombardir karena kesalahan Hamas. Nah, kan aneh gak? Mereka itu berjuang ingin merdeka, lalu kemudian disalah-salahin. Gak kayak Fatah, gak kayak ini, gak kayak itu. Di Indonesia dulu sebelum merdeka perjuangannya juga model begitu, Pak. Sudirman dan kawan-kawan selalu prinsipnya merdeka atau mati. Makanya ketika ketika untuk menandakan bahwa para pejuang kemerdekaan itu masih hidup, masih ada gerakannya, dilancarkan serangan-serangan. Begitu juga Hamas. Kami ini masih hidup, maka dia melakukan serangan. Di bawah pimpinan Jenderal Sudirman melakukan serangan di Jogja, lalu di mana, begitu loh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya di Surabaya dengan jihadnya. Itu menunjukkan bahwa perjuangan itu hidup. Tapi Soekarno, Mr. Muhammad Rumbi, Sunario dan yang lain-lain berjuangnya itu di medan diplomasi. Kemeja bundar ke sana kemari, pergi ke sana kemari, itu beda tugasnya. Tidak berarti yang Hamas itu tidak lebih baik, itu tidak. Semuanya itu demi pendudukan Palestina itu, kaum yang menduduki Palestina itu angkat kaki dari negeri Palestina. Jadi illam tanfa'hu fala tadurruh, kalau tidak mampu, tidak punya andil apapun, jangan kemudian kita ini troublemaker-nya. Jadi di sini lagi bangun masjid kan ya, betul. Kalau kita nggak nyumbang, diem. Jangan ya ngapain nyumbang masjid, orang masjid sudah banyak, ngapain? Nah ini model begini. Kemudian ada lagi ngumpulkan dana untuk kas masjid umpamanya. Ngapain ngumpulin dana buat masjid? Ustadz itu kalau ngajar itu nggak usah dibayar. Kalau ustadz ngajar pengen dibayar, berarti ustadz nggak ikhlas. Nah, ini troublemaker modelnya begini.
Sudah nggak nyumbang, ngalang-ngalangin orang yang mau nyumbang. Sudah nggak andil, ngalang-ngalangin lagi. Ngapain bangun masjid? Nah, janganlah orang lagi berjuang dicemooh. Ya kalau nggak nyumbang udah diem aja, diem. Cicing wae. Ya Pak, sadar. Cicing. Jadi apa namanya? Ini seperti ini. Jadi orang lagi berjuang malah dicemooh. Sudah kita tidak membantu, tidak apa segala macam, malah mencemooh. Mendoakan pun tidak, malah menyalahkan. Umat Islam malah menyalahkan orang yang lagi berjuang untuk kemerdekaannya. Gara-gara dia nyerang, sudah tahu Israel itu, Zionis itu persenjataannya banyak. Dia malah nyerang. Ya salah dia lah. Kita dijajah Belanda, lalu kita nyerang Belanda, dibilang ya salah lu. Akhirnya lu dibombardir oleh Belanda. Lah, itu orang yang kayak gini nih emang perlu kuliah subuh di sini. Ini, nuduh-nuduh macam-macam lagi kan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi memang ada kelompok yang tidak boleh pokoknya sami'na wa ata'na sama pimpinannya. Nuduhnya macam-macam. Makanya lihat YouTube juga harus tahu, harus ngerti siapa dia, min aina, dari mana dia, lalu mau kemana dia, harus ngerti. Makanya pentingnya ulama, pentingnya orang yang ngerti membimbing orang yang tidak ngerti, supaya jangan kebawa arus yang salah. In lam tanfa'hu fala tadurruh, in lam tanfa'hu fala tadurruh. Jangan menjadi troublemaker. Ya, kalau di RW-an ada orang troublemaker, waduh, masya Allah, susah. Gitu. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang memiliki andil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Imam Yahya Ar-Razi, yang kedua, orang mukmin itu mesti mendapatkan perlakuan dari kita, in lam tamrohu fala tagumma. Jika kalian tidak membuat mereka bahagia, kita tidak bisa membahagiakan mereka, fala tagumma fala tagummu. Jangan kita membuat mereka itu sedih. Jadi orang-orang Palestina itu tidak semuanya Muslim. Di negeri manapun tidak semuanya Muslim, pasti ada Kristennya, ada Katoliknya, ada yang lainnya. Itu negeri manapun, termasuk Saudi Arabia. Kecuali di Mekah dan Madinah, itu memang tanah suci. Jadi orang yang non Muslim gak boleh masuk. Nah, ini orang lagi berjuang untuk terbebasnya negerinya dari pendudukan Israel, dari pendudukan Zionis, lalu dituduh Syiah lah, dituduh anteknya Yahudi lah. Masya Allah, ada aja orang. Saya ngomongnya nggak tega juga, Pak. Ya, kalau Bapak lagi berjuang membela kemerdekaan Republik Indonesia dulu melawan Belanda, itu Bapak kalau bahasa sekarang dituduh teroris, Pak. Bahasa sekarang tuh dituduh teroris. Dulu kan kalau Belanda dulu menurutnya ekstremis. Kamu tahu di mana ekstremis itu? Wah, ekstremis dulu Pak bahasanya. Kalau kita lihat film-film ekstremis. Kalau sekarang teroris tuduhnya, Pak. Sekarang teroris. Bagaimana mungkin lalu kemudian Hamas, Al-Qassam, Fatah dituduh teroris? Masya Allah. Kalau ada bangsa Indonesia yang begitu berarti nggak ngerti sejarah. Jadi negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, mengendos kemerdekaan Indonesia adalah Palestina.
Dan atas bantuan Palestina, imam besarnya, lalu kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia sejak lahirnya negara Indonesia itu, konstitusinya mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu konstitusi Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia yang mendukung pendudukan, mendukung penjajahan, gak ngerti konstitusi Republik Indonesia. Mau dia agamanya apapun harus berpegang kepada konstitusi. Muslim wajib berpegang kepada konstitusi, non muslim wajib berpegang konstitusi, ulama pun wajib berpegang kepada konstitusi. Makanya Indonesia mesti menyuarakan negara manapun yang dijajah, negara manapun yang diduduki oleh kekuasaan asing lain harus didukung oleh Republik Indonesia untuk bisa memberikan kemerdekaannya. Itu begitu. Jadi bukan karena Palestina Muslim, tidak. Lihat saja gereja, rumah sakit, masjid, tempat ibadah yang lain itu dibombardir. Habis ya? Masya Allah. Jadi in lam tamfrahu fala tagummu. Kalau tidak bisa membahagiakan orang, jangan orang membuat sedih. Jadi kita punya tetangga kebetulan tidak beruntung, kita nggak nyumbang, kita nggak bantu, kita tidak memberikan mereka untuk apa kehidupannya, membantu memberikan beras, membantu memberikan apa yang bisa dimakan. Lalu kita malah menuduh keluarga kamu itu semuanya keluarga males, makanya miskin. Ini begini nih, Masya Allah. Jadi kita jangan sekali-kali ngomong yang tidak enak kepada orang-orang yang gak punya, Pak. Kepada orang-orang miskin. Itu kita diajari begitu. Maka ini Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini berpesan betul. Jadi, nah kendati pun begitu, kita mesti punya akhlak ketika mengingatkan orang itu yang menyimpang. Mesti punya akhlak. Jangan juga sewenang-wenang ngomongin Zionis Israel itu dengan ungkapan kata-kata yang gak pasti, juga gak boleh. Ini akhlak. Kenapa? Karena Allah melalui Al-Quran itu memberikan pedoman kepada umat Islam agar akhlaknya bagus. Fir'aun yang raja yang paling kejam di muka bumi, karena agar jangan sampai kekuasaannya itu diambil alih oleh generasi berikutnya, setiap bayi yang lahir di negerinya dan dia itu keturunan Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun ketika masih bayi. Oh, nggak ada, Pak, yang sekejam itu. Tapi Nabi Musa dan Harun itu oleh Allah diperintah agar mengingatkan Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi kalau kita itu tahu ada orang berbuat salah, ungkapkan dengan kata-kata yang lembut. Jangan dicaci maki. Tidak boleh, Pak. Apalagi ustaz dicaci maki, Masya Allah. Kiai dicaci maki. Orang yang lagi berjuang dicaci maki dengan umpatan-umpatan, tidak boleh. Jadi imlam. Dan yang ketiga, in lam tamdahu fala tadhummu. In lam tamdahu fala tadhumma. Jadi kalau kita tidak bisa, kalau di sini yang ketiga, jika kalian tidak bisa memuji keberhasilan muslim yang lain, janganlah kalian mencela. Oh, ini mencela ini, Masya Allah. Kita nggak bisa memuji keberhasilan orang lain mengungkapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, lalu kita mencela. Apa dia? Bahasanya nggak karu-karuan. Kalau kita juga tidak suka, diam, jangan mencela orang yang sedang berjuang. Mencela Hamas, mencela
yang lain, atau mencela Zionis Israel, kata-kata yang bagus bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, itu kan lembut. Ketimbang kita ngomongin macam-macam dengan umpatan yang tidak-tidak, bahwa tindakan Anda salah, itu wajar. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi seolah-olah Hamas ini, padahal begini Pak, mungkin saya nggak tahu kalau di tempat lain, kalau yang namanya di Hamas untuk menjadi anggota atau milisi atau tentara Hamas, militer di Hamas, itu syarat yang pertama itu wajib hafal Al-Quran 30 juz. Ini kalau diterapkan bagus Pak. Kalau diterapkan, kayaknya di Indonesia mungkin ada 10 kali TNI-nya kalau begitu. Nggak ada. Itu begitu. Dan tidak boleh merokok. Nggak boleh merokok. Jadi 2 itu. Jadi apalagi perempuan. Kalau sudah main perempuan jangan dipilih lah. Jadi TNI nggak boleh. Maksudnya militer Hamas ini, makanya di Palestina itu banyak keajaiban Pak. Jadi dari tahun 48 sampai hari ini cuma tanah segudak segitu, itu nggak bisa ditaklukkan oleh Israel. Dan Allah tidak akan mengizinkan Israel itu Palestina itu akan takluk sama Israel. Itu tidak. Kalau dalam bahasa peperangan, Israel bisa memenangkan peperangan tetapi tidak bisa menundukkan Palestina. Nah, gitu Pak. Bahasanya begitu. Sama Amerika juga. Bisa saja memenangkan peperangan tetapi tidak bisa menundukkan negara yang dikuasainya. Sama. Waktu Pangeran Diponegoro kalah perang dengan pasukan Belanda, betul perangnya kalah, tapi pasukan Diponegoro tidak bisa ditundukkan oleh Belanda. Begitu. Insya Allah kita semuanya akan bisa memiliki andil yang baik untuk kemajuan negara Republik Indonesia, dan kita selaku muslim akan mempertahankan negara ini agar tetap berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Usikum bi nafsi bittaqallah, wallahul muwaffiq lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.